menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab surat-surat pastoral sesuai dengan namanya. Kitab 2 Timotius pasal 4 pasal yang terakhir dari kitab 2 Timotius dengan perikop penuhilah panggilan pelayananmu, pesan terakhir dan salam. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin.
Salam kepada Priska dan Aquila, dan kepada keluarga Onesiforus. Erastus tinggal di Korintus, dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes, dan Linus dan Claudia, dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat, pasal yang terakhir dari kitab 2 Timotius. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang nasihat-nasihat penting Rasul Paulus dalam suratnya yang terakhir kepada Timotius berdasarkan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab 2 Timotius 4 ayat 2 dengan bunyi nas. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kisah Para Rasul, halaman 422 alinea pertama, menjelaskan bahwa Rasul Paulus mengetahui bahwa hidupnya sudah mendekati akhir, dan itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Maka dari itu ia khawatir kalau Timotius akan tiba terlambat untuk datang melihat dia, sebab ia mempunyai nasihat dan petunjuk untuk orang muda itu, kepada siapa tanggung jawab yang besar telah dipercayakan. Dan sementara ia mendesaknya untuk datang segera, Rasul Paulus mendiktekan kesaksian di bawah bayang kematian yang tidak akan sempat lagi ia bawakan sendiri. Jiwanya cemas, namun penuh kasih bagi anaknya dalam Injil itu dan bagi sidang di bawah penjagaannya. Rasul Paulus berusaha untuk menekankan kepada Timotius pentingnya kesetiaan kepada panggilan yang suci. Sahabat-sahabatku, Rasul Paulus menyampaikan pesan yang sangat mendesak ini kepada Timotius di dalam suratnya yang terakhir untuk memenuhi panggilan pelayanan yang telah Allah percayakan kepadanya. Adapun panggilan pelayanan yang ditekankan oleh Rasul Paulus adalah yang pertama, panggilan untuk memberitakan firman Tuhan kapanpun waktunya dan bagaimanapun keadaannya, baik atau tidak, entah orang-orang mau mendengar atau tidak. Timotius harus tetap dan dengan berani menyatakan apa yang salah, namun dalam menegur dan menasehati dalam pengajaran, ia harus sabar berdasarkan ayat yang kedua. Yang kedua, panggilan dalam melayani jemaat Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius agar ia bisa menguasai diri dan sabar menderita dalam pelayanan berdasarkan ayat yang kelima. Kedua, nasihat itu sangat ditegaskan oleh Rasul Paulus dan hal itu terlihat pada penekanan kata "aku berpesan dengan sungguh-sungguh" berdasarkan ayat yang pertama. Rasul Paulus memang sangat mendesak Timotius untuk melakukan kedua panggilan pelayanan itu. Ini bukan tanpa alasan karena memang situasi pada saat itu sungguh-sungguh kritis. Pertama, karena makin berkembangnya ajaran-ajaran palsu berdasarkan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mengapa ajaran-ajaran palsu makin berkembang? Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kisah Para Rasul, halaman 246 alinea kedua dan ketiga menjelaskan bahwa ini semua terjadi karena kesombongan akal budi manusia, oleh menghinakan pengaruh Roh Kudus dan oleh tidak menyukai kebenaran perkataan Allah. Itulah yang menyebabkan banyak orang yang pura-pura menjadi orang Kristen dan yang merasa sanggup mengajar orang-orang lain akan dipimpin untuk meninggalkan tuntutan Allah. Inilah alasan mengapa Rasul Paulus menyatakan kepada Timotius, karena akan datang waktunya
Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Di sini, Rasul Paulus tidak menunjuk pada yang tak beragama secara terang-terangan, tetapi pada orang-orang Kristen yang sekedar rupa menjadikan hati mereka sebagai penuntun mereka, dan dengan demikian menjadi budak oleh diri sendiri. Orang-orang yang sedemikian itu rela mendengarkan doktrin yang tidak menemplak dosa mereka, atau mempersalahkan jalan mereka yang cinta akan kepelisiran, padahal mereka telah dipersalahkan oleh perkataan yang bersahaja dari hamba-hamba Kristus yang setia, namun mereka memilih guru-guru yang memuji dan menyanjung-nyanjung mereka. Dan di antara pekerja-pekerja Kristus sekedar rupa, ada orang yang mengkhotbahkan pendapat manusia gantinya perkataan Allah. Tidak setia kepada kepercayaan mereka, mereka menyesatkan orang-orang yang memandang kepada mereka untuk bimbingan ilahi. Sekarang, alasan yang kedua mengapa Rasul Paulus mendesak Timotius untuk melakukan kedua panggilan pelayanan itu. Karena Rasul Paulus sadar waktu hidupnya tidak lama lagi. Tapi ia telah menyelesaikan pertandingan dengan baik dan akan menerima mahkota kebenaran dari Allah berdasarkan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Tidak heran jika Rasul Paulus mendesak Timotius agar sungguh-sungguh melaksanakan panggilan pelayanannya dengan segera. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, apa pesan rohani bagi kita semua pada hari ini melalui pasal ini? Bagi kita yang melayani sebagai pelayan umat, pesan Tuhan melalui pasal ini adalah, mari kita bangun kesadaran yang sungguh untuk memenuhi panggilan pelayanan dengan setia. Setia dalam pemberitaan firman dan setia dalam pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Dengan demikian, kita dapat mengarahkan semua umat Tuhan di dalam kebenarannya sehingga kita semua tidak mudah terseret dalam kesesatan. Dan untuk semua umat Tuhan, pesan Tuhan melalui pasal ini adalah, marilah kita mencintai firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, pelajari dengan lebih rajin dan tekun, sehingga kita dapat membedakan ajaran yang benar dan yang palsu. Dan pada akhirnya, seperti Rasul Paulus, kita dapat berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Ia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. 2 Timotius 4 ayat 7 dan ayat yang ke-18. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.